Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, bertemu lagi dengan saya, Lailatul Istiana. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas faktor dan apa saja sih dampak dari pencemaran lingkungan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan, kantor-kantor pemerintahan, dan swasta, serta tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, dan cat. Yang mana jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kedua limbah tersebut mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali kehidupan manusia itu sendiri. Apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Seperti bungkus plastik yang dibuang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin akan tetap ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Sampah anorganik yang tidak terbiodegradasi yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya, tanaman sulit tumbuh, bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik, gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, dan daging. Lalu, limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti raksa, seng, timbal, dan kadmium yang dapat mencemari tanah. Raksa, seng, timbal, dan kadmium merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, maka akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah tercemar. Misalnya, pupuk sintetik dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk tersebut yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya, seperti kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal yang sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Raksa dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruang kulit untuk paparan kimia yang telah disebutkan tadi.
Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akhirnya, perubahan ini dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan dan dapat memberi akibat yang besar terhadap predator ataupun tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama. Sekian pertemuan pada kali ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah!